pembuktian terkait cerita ini bisa kita lihat beberapa minggu ke depan. Kalau tidak ada kasus, ya berarti memang maling profesi. Jadi maling cuma buat ngambil HP. Tapi kalau misalkan ada kasus, nah ini kayaknya ada target operasi atau ada misi tertentu untuk mengetahui peta, rekam jejak Gus Miftah dan sebagainya yang itu bisa terbaca lewat HP-nya. Selamat malam semuanya. Hari ini di tengah banyaknya isu dan berita yang sangat-sangat penting, tiba-tiba saya membaca satu berita yang tidak menarik, yang nggak terlalu penting sebenarnya, tapi pengen saya bahas juga karena saya jadi kepikiran gitu ya tentang apa yang terjadi beberapa hari ke depan, yaitu terkait berita Gus Miftah yang mengaku bahwa dirinya dicopet ketika hadir di acara kampanye Prabowo Gibran. Sebenarnya ini nggak terlalu penting gitu, karena yang dicopet cuma HP. Satu HP lagi gitu ya. Tapi melihat profil Gus Miftah dengan segala kemungkinannya di masa depan gitu ya, untuk beberapa hari ke depan atau pasca pemilu, ini menjadi menarik gitu, karena seorang Gus Miftah yang dianggap sebagai tokoh agama, tapi kemudian di acara kampanye Prabowo Gibran kemalingan, kecopetan. Ini kan menunjukkan bahwa malingnya ini maling-maling level MK ini gitu ya. Kalau MK itu kan final dan mengikat. Nah, kalau ini maling HP Gus Miftah ini final, dia memang sudah maling betul gitu ya, dan menyikat semuanya. Jadi ambil semua. Jadi dia mungkin maling yang adil gitu ya. Jadi nggak peduli itu Gus Miftah atau siapa, yang penting dia sedang lengah gitu ya. Ambil. Itu juga menjadi sesuai dengan nasihat-nasihat Prabowo gitu ya, yang katanya ada strategi untuk mencuri rumah tetangga yang kebakaran. Nah, ini kayaknya terjadi nih sekarang di Gus Miftah gitu, karena memang acara kampanye Prabowo Gibran. Jadi mungkin memang itu para pendukungnya sedang melaksanakan instruksi atau arahan nasihat-nasihat yang baik dari Prabowo. Mencuri di saat orang-orangnya lemah atau sedang kebakaran gitu, karena kata Gus Miftah, ya tangan kanan salaman, yang di kiri diambil. Jadi ya menarik ya. Jadi di acara kampanye Prabowo Gibran ternyata ada copetnya. Ya nggak tahu itu copet beneran gitu ya. Memang tujuannya untuk ngambil, untuk tujuan uang dan sebagainya, atau dia punya tujuan lain. Tapi pada intinya seorang Gus Miftah yang pemuka agama, tokoh agama, kemarin menjadi seperti orang yang tidak dihargai sama sekali. Seperti orang yang tidak punya harga diri gitu. Karena saya membayangkan gitu ya, seorang tokoh agama dicopet. Kalau cuma ketuker sandal gitu ya, sandalnya diganti sama orang atau diambil orang ketika lagi sholat dan sebagainya, mungkin itu kehilafan gitu. Tapi HP yang ada di kantong kemudian diambil. Ini jelas niat banget gitu, dan mereka nggak ada sungkan-sungkannya kepada Gus Miftah gitu. Jadi kayaknya nggak peduli tuh. Nggak peduli, atau mungkin juga menganggap bahwa Gus Miftah ini tidak pantas untuk dihargai atau dihormati dan sebagainya, sehingga ya mereka nyopet HP-nya. Ini menunjukkan bahwa pendukung Prabowo Gibran kemarin gitu ya, entah mereka itu kesusupan gitu ya, atau mereka memang menjadi hal biasa kecopetan di tengah-tengah kampanye seperti itu. Karena saya nggak membayangkan kalau seorang Gus Miftah, seorang tokoh agama aja kecopetan, apalagi yang lain-lain. Jangan-jangan banyak yang kecopetan kemarin, cuma nggak terekspos oleh media, misalkan karena mereka cuma orang biasa. Nggak bisa membayangkan gitu ya, di tengah-tengah mereka kampanye ada yang nyopet. Ini nggak kejadian di paslon-paslon yang lain. Ya, tapi kalau misalkan ini tujuannya hanya untuk mengambil HP terus kemudian dijual, hanya tujuan untuk makan atau tujuan untuk
apa namanya, materi atau uang gitu ya. Jadi memang murni profesi copet gitu ya, yang ngambil terus kemudian dijual, itu mungkin tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi kalau tujuan dari nyopet ini untuk mengambil data-data yang dimiliki oleh Gus Miftah, ini nampaknya bahaya sekali. Ya karena bisa aja yang dijual bukan cuma HP-nya, tapi juga datanya. Dan Gus Miftah kan sudah terlibat di kampanye Prabowo gitu ya, terus kemudian pernah melakukan pelanggaran terkait aturan-aturan berkampanye gitu ya. Jadi ya mungkin kalau data-data ini juga dijual atau pembelinya adalah orang yang bisa mengambil data-data yang ada di HP itu, ya maka ke depan kita bisa melihat gitu. Mungkin ada banyak transaksi atau komunikasi antara Gus Miftah dengan pihak-pihak antar pihak 02 gitu ya, yang mungkin nanti di masa depan itu butuh pembenaran atau pembelaan. Ya karena untuk ngopi atau ngambil data di HP itu hanya butuh hitungan menit gitu. Jadinya Gus Miftah tidak akan punya waktu untuk ngeblokir kartu. Karena udah nggak sempat, karena semua udah pasti di-copy. Kalau tujuannya memang untuk menjual data gitu ya. Karena ya sekali lagi orang yang ada di GBK itu kan keluarnya susah. Gus Miftah juga kalau kita kampanye atau kita nonton bola gitu ya, masuk ke GBK itu keluarnya kan butuh hitungan jam gitu. Jadi nggak akan bisa langsung minta blokir ke apa namanya, ke provider dan sebagainya. Itu ya nggak mudah lah gitu ya. Apalagi nggak punya HP. Ya kan nggak punya HP. Ya, jadi itu nggak mudah. Dan kalau Gus Miftah mau melakukan pemblokiran, nah itu kayaknya datanya sudah terkopi duluan gitu. Entah tujuan si maling ini memang punya tujuan atau misi yang sangat-sangat khusus gitu ya, yang ngambil memang untuk ngambil data, atau ngambil untuk kemudian dijual dan secara tidak sadar data-datanya juga ikut terjual gitu. Jadi ya kita lihat saja beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan apakah akan ada data-data yang dibuka gitu. Jadi kalau misalkan setelah ini Gus Miftah ada kasus, ada cerita dan sebagainya, ya kita akan mengingat bahwa HP dia pernah kecopetan atau kemalingan, sehingga mungkin bocornya data-data itu ya dari HP beliau, sendiri yang mungkin juga sudah dijual atau dikopi. Tapi ya itu cuma bayangan saya gitu ya. Karena ya HP ini sebenarnya jauh-jauh lebih penting dibandingkan dompet. Kalau dompet itu kita hanya kehilangan uang gitu ya, dan kartu-kartu mungkin kita susah lah untuk kemudian bikin KTP, mungkin harus proses panjang, bikin ATM dan sebagainya. Dan kehilangan uang yang mungkin di dompet itu menjadi nggak seberapa. Berapa banyak sih uang yang ada di dompet gitu ya? Paling ya 1 juta, 2 juta gitu kan. Ya kalaupun hilang mungkin nggak terlalu berdampak gitu ya. Tapi kalau kehilangan HP, ini semua data ada di sini. Ini nampaknya hari ini Gus Miftah kalau nonton video ini jadi nggak nyenyak tidur kayaknya. Karena HP itu soal data gitu, dan itu bisa digunakan oleh siapa saja. Dan kalau kita analisa lebih lanjut gitu ya, terkait apa tujuan dan motif dan sebagainya, ya kita nggak tahu. Tapi kalau dari sisi politik gitu ya, sebenarnya di kelompok mereka kan memang ada perpecahan internal gitu ya, ada soal skenario-skenario yang berbeda tujuan. Ya di internal mereka juga rebut-rebutan gitu ya, ada yang jalur ini, jalur itu adu rebutan orang gitu. Ya mungkin di kubu mereka ya memang punya tujuan-tujuan lain gitu ya. Mungkin ya memang yang mencopet bisa jadi punya tujuan bukan hanya sekedar menjual HP-nya, tapi juga menjual datanya. Dan ya sekali lagi, pembuktian terkait cerita ini bisa kita lihat beberapa minggu ke depan. Kalau tidak ada kasus, ya berarti memang maling profesi. Jadi maling cuma buat ngambil HP. Tapi kalau misalkan ada kasus, nah ini kayaknya ada target operasi atau ada misi tertentu untuk mengetahui peta rekam jejak Gus Miftah dan sebagainya, yang itu bisa terbaca lewat HP-nya. Ya kita doakanlah Gus Miftah segera sadar bahwa dia
berada di tempat yang salah. Ya karena kalau nggak dukung Prabowo nggak akan kejadian kayak gini gitu. Ya, tapi karena dia mungkin salah jalan, ya Gus Miftah salah jalan, akhirnya ya inilah yang terjadi. Dan saya sempat berpikir gitu ya, orang yang mengambil HP Gus Miftah ini dosa atau enggak? Karena dengan segala kelakuan Gus Miftah, dengan segala klarifikasinya yang nggak mengklarifikasi gitu ya, terus kemudian diperlakukan seperti ini, itu seperti imbang. Dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan, terus kemudian dia mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak dia dapatkan, jadi imbang. Ya tapi kita lihat saja gitu ya, dan ini menarik untuk kita ketahui apakah di internal mereka itu memang sudah sepanas itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.